Konflik dan Integrasi Gerakan Aceh Merdeka, Tanti Herlianti. Kami ke Citra Buana Indonesia. Abstrak, konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka GAN di Aceh merupakan ketidakadilan. Konflik ini muncul sejak diproklamirkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember tahun 1976 dipilih oleh GAN yang dipelopori oleh Muhammad Hasan Tiro. Demikianlah GAN lahir karena nasionalisme etnis Aceh bangkit sebagai jawaban terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik. Satu GAN dikenal dengan nama ASNLF. Pemerintah pusat menjalankan berbagai operasi baik secara politik maupun militeristik untuk menumpas gerakan ini. Pendahuluan, Gerakan Aceh Merdeka pada mulanya merupakan sebuah gerakan yang tumbuh di sekitar lokasi industri, tepatnya di Bukit Cokan Pidi yang dipelopori oleh seorang intelektual Aceh yang lama tinggal di Amerika Serikat, yaitu Muhammad Hasan Tiro, 16 pada tahun 1950. Hasan Tiro pernah bekerja pada kantor perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, Amerika Serikat pada tahun 1954. Beliau menggabungkan diri secara terang-terangan ke dalam Darul Islam atau disebut dengan DITI pimpinan Daud Berweh. Beliau mengangkat dirinya sebagai duta besar DITI. PBB dalam doktrin pendirian GAN memiliki ideologi kemerdekaan nasional, yaitu bertujuan membebaskan kontrol politik asing dari pemerintahan Indonesia. GAN merupakan pemberontakan orang Aceh jilid kedua yang memandang bahwa tergabungnya Aceh dalam NKRI merupakan tindakan ilegal. Sesungguhnya faktor yang melatar belakangi mereka bergerak adalah karena posisi mereka terancam, baik dalam sektor ekonomi maupun politik. Identifikasi masalah, bagaimana GAN bisa terjadi dan solusi yang tepat untuk kasus tersebut. Hasil dan pembahasan permasalahan yang dihadapi antara GAN dengan pemerintahan pusat sangat kompleks, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dikarenakan kelanjutan dari DITI di Aceh yang belum usai, yang kemudian memunculkan permasalahan baru yaitu GAM. Salah satu yang belum selesai antara lain GAM yang ingin merdeka atau melepaskan wilayah Aceh dari Indonesia, sentimen etnis dalam konflik Aceh dan Jawa. Selain itu, pemerintahan pusat juga menginginkan Aceh tetap dalam wilayah Indonesia. Rekonsiliasi merupakan langkah alternatif yang diambil dalam menghadapi banyaknya pertikaian seperti di daerah Aceh ini. Dalam kerangka penyelesaian masalah Aceh di masa Orde Baru, pemerintah pusat seringkali melakukan kebijakan militeristik yang represif. Namun setelah masa reformasi, pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan upaya pendekatan dialog dan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator, yang membuahkan hasil kerendahan hati. Merupakan strategi yang dapat meluluhkan hati para petinggi GAN untuk akhirnya sama-sama bersepakat menghentikan konflik yang sangat merugikan. Kesimpulan, permasalahan kompleks antara GAN dan pemerintahan pusat, terutama dalam bidang ekonomi dan politik, berasal dari sejarah konflik, seperti kelanjutan DITI di Aceh. Faktor utama melibatkan aspirasi merdeka GAN, sentimen etnis, dan ketidaksiapan GAN yang terungkap melalui surat tuntutan pajak kepada perusahaan di Aceh. Rekonsiliasi menjadi alternatif dengan pemerintah pusat beralih dari pendekatan militeristik ke dialog dan mediator, termasuk strategi kerendahan hati untuk mengakhiri konflik merugikan Indonesia.